Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang kasus sosial keagamaan. Teman-teman udah tahu apa belum apa itu maksud dari sosial keagamaan? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Apa sih maksudnya? Kasus sosial keagamaan adalah peristiwa atau masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial sekaligus nilai, ajaran, dan praktik keagamaan. Kasus ini muncul ketika agama berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, atau politik dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya kita memasuki materi tentang aliran sesat. Nah, aliran sesat adalah suatu paham, ajaran, atau kelompok yang menyimpang dari ajaran pokok agama yang diakui, baik dalam hal keyakinan, ibadah, maupun perilaku, dan seringkali bertentangan dengan nilai agama, hukum, serta norma yang berlaku. Ciri-ciri aliran sesat. Beberapa ciri umum aliran sesat antara lain: mengakui membawa ajaran baru yang berbeda dari ajaran agama yang sah, pemimpin dianggap suci atau tidak bisa salah, bahkan setara atau lebih tinggi dari nabi, menafsirkan kitab suci secara menyimpang dan tidak sesuai dengan kaidah yang benar, melarang pengikut berpikir kritis atau bertanya, menuntut ketaatan mutlak kepada pemimpin kelompok, mengisolasi anggota dari keluarga atau masyarakat, sering menjanjikan keselamatan instan, kekayaan, atau surga dengan cara yang tidak wajar. Faktor penyebab munculnya aliran sesat: kurangnya pemahaman agama, krisis identitas atau masalah pribadi, pengaruh lingkungan dan pergaulan, petokohan pemimpin yang karismatik, kondisi ekonomi dan sosial yang sulit. Dampak aliran sesat. Nah, di dampak aliran sesat ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dampak bagi individu, yang kedua, dampak bagi masyarakat. Nah, dampak bagi individu yaitu kehilangan kebebasan berpikir, kerugian mental, sosial, dan ekonomi, putus hubungan dengan keluarga. Nah, bagian dampak bagi masyarakat yaitu menimbulkan konflik sosial, meresahkan lingkungan, mengganggu kerukunan antarumat beragama. Contoh bentuk penyimpangan: tanpa menyebut kelompok tertentu, mengaku sebagai nabi setelah nabi terakhir, mengubah tata cara ibadah pokok agama, menghalalkan tindakan yang jelas dilarang agama. Nah, kita masuk di bagian cara mencegah penyebaran aliran sesat. Memperdalam pemahaman agama dari sumber yang terpercaya, berpikir kritis dan tidak mudah percaya, bertanya kepada guru, tokoh agama, atau orang tua, memperkuat pendidikan agama dan moral, meningkatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Sikap yang tepat menghadapi aliran sesat: tetap bersikap waspada, bukan kasar, tidak mudah menghakimi, tetapi tegas terhadap penyimpangan, mengedepankan dialog dan pendekatan edukatif, melaporkan kepada pihak berwenang bila meresahkan. Apa itu pluralisme agama? Pluralisme agama adalah suatu pandangan dan sikap yang mengakui adanya keberagamaan agama dan keyakinan dalam kehidupan masyarakat, serta menuntut adanya saling menghormati di antara para pemeluknya. Pluralisme tidak berarti mencampur-adukan ajaran agama atau menyamakan semua agama, melainkan mengakui bahwa setiap agama memiliki ajaran, nilai, dan cara beribadah yang berbeda. Perbedaan tersebut dipandang sebagai kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan harus disikapi secara dewasa, bijaksana, dan penuh toleransi. Di kehidupan sehari-hari, pluralisme agama diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta membuka ruang dialog antarumat beragama. Dialog ini penting untuk membangun pemahaman, mengurai prasangka, dan mencegah konflik yang sering kali muncul akibat kesalahpahaman atau sikap eksklusif. Dengan adanya komunikasi yang baik, perbedaan agama tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi sarana untuk saling belajar dan memperkaya wawasan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pluralisme agama juga berperan besar dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis, kerjasama antarumat beragama dalam bidang sosial,
pendidikan, dan komunikasi menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi masyarakat untuk bersatu dalam tujuan bersama, seperti menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sikap ini memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di tengah keberagaman. Dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, pluralisme agama memiliki kedudukan yang sangat penting. Keberagaman agama merupakan bagian dari identitas bangsa yang dilindungi oleh konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Menjunjung tinggi pluralisme agama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara rukun, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pluralisme agama bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga sikap nyata yang harus terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip pluralisme toleransi, yaitu menghormati perbedaan tanpa memaksakan kehendak. B. Kesetaraan, yaitu semua manusia memiliki derajat yang sama. C. Keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan. D. Dialog, yaitu menyelesaikan perbedaan dengan komunikasi. E. Kerjasama, yaitu membangun kehidupan bersama secara damai. Manfaat pluralisme: A. Menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. B. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mencegah konflik dan diskriminasi. D. Menumbuhkan sikap saling menghargai. E. Memperkaya wawasan dan budaya bangsa. Contoh sikap pluralisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu: A. Menghormati teman yang berbeda agama. B. Tidak mengejek budaya atau kebiasaan orang lain. C. Bekerja sama tanpa membedakan suku atau ras. D. Memberi kesempatan orang lain menyampaikan pendapat. Bentuk-bentuk pluralisme: A. Pluralisme agama, yaitu berampingan antar umat beragama. B. Pluralisme budaya, yaitu menghargai adat dan tradisi yang berbeda. C. Pluralisme sosial, yaitu menerima perbedaan status sosial dan latar belakang. D. Pluralisme politik, yaitu menghargai perbedaan pendapat dan pilihan politik. Korupsi di Indonesia. 1. Pengertian korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum dan norma yang berlaku. Di Indonesia, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, moral, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 2. Sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia bukanlah masalah baru. Sejak masa pemerintahan terdahulu hingga era reformasi, praktik korupsi masih sering terjadi dalam berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi 1998 membawa harapan besar dalam pemberantasan korupsi, ditandai dengan pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun, kenyataannya, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. 3. Bentuk-bentuk korupsi. Suap, yaitu pemberian uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan pejabat. Penggelapan, yaitu pengembalian uang atau aset negara untuk kepentingan pribadi. Gratifikasi, yaitu pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi mempengaruhi keputusan. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penggunaan kekuasaan tidak sesuai aturan. Markup, anggaran, yaitu penggelembungan biaya proyek demi keuntungan pribadi. 4. Faktor penyebab korupsi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya korupsi di Indonesia antara lain: A. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. B. Rendahnya integritas dan moral aparatur negara. C. Sistem birokrasi yang rumit dan tidak transparan. D. Budaya permisif yang menganggap korupsi sebagai hal biasa. E. Tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif. 5. Dampak korupsi bagi bangsa dan negara. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas antara lain: A. Menghambat pembangunan dan pelayanan publik. B. Menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara. C. Memperbesar kesenjangan sosial dan kemiskinan. D. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. E. Merusak nilai keadilan dan moral bangsa. 6. Upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, seperti: A. Penegakan hukum oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. B. Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas. C. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. D. Pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. E. Pemberian sanksi tegas bagi pelaku korupsi.
7. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam melawan korupsi, di antaranya A. Mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran publik. B. Melaporkan praktik korupsi yang diketahui. C. Menolak suap dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari. D. Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Pemilu dan partai agama. 1. Pengertian. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokrasi yang dilakukan secara berkala untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung, bebas dan bertanggung jawab. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan arah kebijakan dan masa depan negara. Partai agama adalah partai politik yang menjadikan nilai-nilai ajaran dan prinsip-prinsip agama sebagai dasar ideologi, visi, dan program perjuangannya. Partai agama hadir sebagai wadah politik bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan kepentingan publik dengan berlandaskan nilai moral dan etika keagamaan. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, partai agama berfungsi sebagai salah satu kekuatan politik yang sah selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh partai agama, di Indonesia terdapat beberapa partai yang sering dikategorikan sebagai partai agama, khususnya yang berbasis Islam, antara lain A. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang lahir dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan menekankan nilai Islam yang moderat, toleran, dan nasionalis. B. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang secara tegas menjadikan Islam sebagai asas partai dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam kebijakan publik. C. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mengedepankan nilai dakwah, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam aktivitas politiknya. Partai-partai tersebut aktif mengikuti pemilu dan bersaing secara demokratis dengan partai nasionalis lainnya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Faktor penyebab munculnya partai agama. Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya partai agama dalam pemilu, yaitu peran agama yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Di masyarakat yang religius, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga mempengaruhi sikap sosial dan politik. Kebutuhan akan moral dan etika dalam politik. A. Banyak masyarakat menilai bahwa politik sering diwarnai praktik tidak jujur dan korupsi, sehingga partai agama dianggap mampu membawa nilai moral dan integritas. Kebebasan dalam sistem demokrasi. A. Demokrasi memberikan ruang bagi setiap kelompok untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk kelompok keagamaan. Sejarah dan dinamika sosial politik. Pengalaman sejarah, seperti peran tokoh agama dalam perjuangan bangsa, turut mendorong terbentuknya partai agama. Kekecewaan terhadap partai politik lain. Ketidakpuasan terhadap kinerja partai sekuler membuat sebagian masyarakat beralih mendukung partai agama. Peran dan tantangan partai agama dalam pemilu. Dalam pemilu, partai agama berperan menyuarakan aspirasi umat dan memperjuangkan kebijakan yang adil serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, partai agama juga menghadapi tantangan seperti risiko politisasi agama dan potensi perpecahan sosial jika isu agama digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, partai agama diharapkan mampu bersikap dewasa, toleran, dan mengutamakan persatuan nasional agar demokrasi tetap berjalan sehat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Tugas menumpuk bikin pening, deadline datang tanpa aba-aba. Presentasi kami sudah siap sekarang, semoga nilainya A tanpa banyak bertanya. Terima kasih.